Halo guys, di video kali ini Kopilem 21 akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Secret Service yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan seorang pria pendiam yang berusaha menjadi agen rahasia terhebat. Bagaimana jalan kisahnya? Yuk, daripada kelamaan, kita langsung aja bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, biar channel ini berkembang guys. Yuk kita cek itu. Awal cerita dimulai di Timur Tengah, di mana datang helikopter yang menembak musuhnya. Helikopter tersebut lalu menuju sebuah rumah terbengkalai. Di rumah terbengkalai, terdapat seorang tawanan yang disekap oleh agen Kingsman untuk memberikan informasi penting. Namun, satu agen Kingsman harus mati akibat ledakan granat. Di sini ada 3 orang yang selamat yang bernama Harley, Lancelot, dan Merlin. Keesokan harinya, Harry mengunjungi rumah agen yang tewas itu. Harry lalu memberikan tanda jasa sebuah medali, yang mana medali tersebut dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuan. Sang istri dari agen yang tewas itu lalu menolak pemberian Harry. Harry pun lalu memberikan medali tersebut kepada Exy, anak dari agen yang tewas itu, dan meminta untuk menyimpannya, serta berpesan untuk menjaga sang ibu. 17 tahun kemudian, di tempat bersalju Argentina, seorang profesor bernama Arnold disandra di sebuah rumah mewah. Pada saat itu juga, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Salah satu penjaga membukakan pintu dan tewas ditembak oleh seseorang, yaitu Lancelot, yang sedang menjalankan misinya menyelamatkan profesor. Dalam sekejap, semua penjahat dibantainya. Namun sayang di sini Lancelot pun tewas karena seorang wanita sadis bernama Gazelle yang membunuhnya menggunakan kaki pisaunya. Tak selang lama, Gazelle membukakan pintu. Ya, pria ini bernama Valentine, yaitu bos para penjahat yang tewas sebelumnya. Valentine berusaha membujuk profesor agar mau bekerja sama dengannya. Karena takut mati, Profesor Arnold menyetujuinya. Adegan berpindah ke Harry yang sedang mengunjungi toko jahit bertulisan Kingsman, yang ternyata ini markas pasukan elit Kingsman. Ia pun menghadiri rapat di sana yang dipimpin oleh Arthur. Arthur kemudian meminta kepada anggota Kingsman untuk merekrut anggota baru sebagai pengganti Lancelot yang tewas. Setelah rapat usai, masuklah Merlin menjelaskan misi yang menewaskan Lancelot, yang akhirnya misi ini diambil alih oleh Harry. Scene berganti ke Exy yang sudah beranjak dewasa, di mana di sini ia disuruh sang ibu yang bersama ayah tirinya bernama Dean dan temannya Dean untuk membelikan popok sang adik. Tampaknya hubungan dengan ayah tirinya tidak terlalu baik. Sebelum pergi dari sana, Exy menenangkan sang adik yang menangis. Exy lalu pergi ke warung es teh dan menceritakan hal ini kepada temannya. Tanpa disengaja, anak buah Dean ada di sana dan mendengarnya. Merasa tak terima, anak buah Dean lalu mencoba mengajar Exy. Exy dan teman-temannya pun mengalah. Namun ternyata Exy sempat mencuri kunci mobil pria tadi, lalu mengendarai mobil itu dengan teman-temannya. Sayangnya ia harus berhenti karena menabrak mobil di belakangnya. Exy pun menyuruh kedua temannya untuk kabur dan Exy akan menghadapi polisi yang mengejarnya. Pagi pun tiba, Exy yang sedang diinterogasi oleh polisi di sana untuk memberikan nama teman-temannya yang kabur. Namun, dengan tegas menolak memberitahukannya, dan Exy diancam hukuman 18 bulan penjara. Ia pun teringat tentang medali yang diberikan Harry kepadanya. Lalu, Exy menelpon nomor yang ada di belakang medali tersebut. Tak selang lama, Exy pun dibebaskan di sana, dan Harry pun menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang. Di sini, Harry menceritakan alasannya berhutang budi kepada ayah Exy yang telah mengorbankan nyawanya.
Tak selang lama, masuklah anak buah Dean, dan mereka ingin membuat perhitungan kepada Exy atas kejadian sebelumnya. Harry yang disuruh anak buah Dean untuk tidak ikut campur, ia bersiap pergi dari sana, hingga salah satu anak buah Dean mengejeknya, dan kemudian Harry pun berbalik untuk menghajar mereka. Setelah selesai bertarung, Harry memaksa Exy untuk tidak membicarakan kejadian barusan kepada siapapun. Exy pun berkata, "Aku janji tak akan memberitahu siapapun." Lalu Harry pun pergi dari sana. Selang waktu yang lama, Harry kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ia malah dihajar oleh ayah tirinya perihal kejadian sebelumnya di mana anak buahnya dihabisi oleh seseorang. Dan ternyata Harry telah menempelkan sebuah pelacak kepada Exy saat di warung es teh. Harry lalu berbicara menggunakan alat yang ditempelkannya pada Exy. Harry pun mengancam melaporkan Dean kepada pihak yang berwajib apabila tidak melepaskan Exy. Harry juga meminta Exy untuk menemuinya di toko jahit Kingsman. Setibanya di toko jahit, Harry langsung mengajak bergabung sebagai anggota Kingsman dan membawanya ke ruang rahasia. Mereka pun memasuki sebuah kereta bawah tanah menuju markas pusat Kingsman di sebuah rumah mewah. Setelah tiba di markas pusat Kingsman, Harry disuruh masuk ke dalam ruangan oleh Merlin, yang dimana sudah ada beberapa orang di sana untuk mengikuti seleksi ujian pertama. Merlin pun menjelaskan akibat apabila mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Setelah Merlin selesai menjelaskan, Exy berkenalan dengan peserta wanita bernama Roxy dan Amelia. Exy juga berkenalan dengan Charlie dan teman Charlie, namun ia diledek karena tidak pernah kuliah. Malam harinya, para peserta dibangunkan dengan kondisi kamar yang berisikan air yang hampir menenggelamkan mereka. Masing-masing dari mereka pun segera berpikir cara untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka menggunakan shower sebagai cara agar dapat mengambil udara, sedangkan Exy berusaha membuka pintu, namun pintunya terkunci. Exy lalu melihat kaca. Ia menyadari ada sebuah kaca dua sisi. Lalu Exy pun mencoba memecahkan kaca tersebut, dan ia pun berhasil, yang membuat peserta lain juga selamat. Di tempat lain, Harry yang berada di universitas berusaha menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang terbunuhnya Alan Celot. Dan tiba-tiba, kepala dari Profesor Arnold pucat meledak tepat di depan muka Harry. Di waktu yang sama, muncul dua pria yang ingin membunuh Harry, dan Harry pun langsung bertindak untuk meledakkan tempat tersebut. Ternyata, pada leher Profesor Arnold telah dipasang sebuah SIM card, yang mana alat tersebut meledak apabila dalam kondisi tertekan atau bahaya. Alat tersebut ditanam oleh Valentine, yang sedang mencari tahu organisasi yang sedang mengincar dirinya. Malam harinya, Valentine dan Gazelle bertemu dengan Putri Mahkota Skandinavia dan Perdana Menterinya untuk membahas kerjasama. Di sini, mereka membahas sebuah kerjasama, yaitu tentang SIM card yang ditanamkan pada manusia. Perdana Menteri ini menyetujuinya, namun sang putri tidak setuju, yang membuatnya ditahan oleh Gazelle. Sang putri lalu dibawa ke suatu tempat oleh Gazelle. Di sini, penjaga sang putri berusaha melindungi sang putri agar tidak dibawa oleh Gazelle. Namun sayangnya penjaga tewas di kaki Gazelle. Scene berganti ke markas Kingsman. Di ujian kali ini, Merlin memberikan para peserta anjing yang harus dilatih dan dilindungi. 2 minggu kemudian, Harry bangun dari koma. Setelah terkena ledakan di universitas, ia didatangi oleh Exy dan Merlin. Exy yang sudah masuk ke tahap akhir ujian anggota Kingsman, lalu ikut mengamati kasus yang ditangani oleh Harry, yaitu SIM card yang bisa meledakkan kepala Profesor Arnold. Petunjuk mengarah pada perusahaan Valentine yang memproduksi SIM card tersebut. Exy pun memperlihatkan tempat Valentine,
yang akan membagikan SIM card gratis ke seluruh dunia. Marilyn lalu mengatur agar Harry bisa bertemu langsung dengan Valentine di acara makan malam. Di esok harinya, para peserta kembali menjalani ujian. Ujian kali ini yaitu terjun dari pesawat. Saat mereka semua berada di udara, Marilyn mengatakan salah satu mereka ada yang tidak mendapatkan parasut. Exi pun menyuruh mereka berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Akhirnya, peserta yang berhasil lolos pada ujian ini ialah Roxy, Charlie, Exi, yang mana dirinya baru tahu semua peserta memiliki parasut. Malam pun tiba. Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri makan malam yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Di sini, Valentine tampaknya menyadari bahwa Harry adalah agen rahasia. Ia pun mencampurkan gel pelacak nano pada minuman Harry. Sepulang dari sana, Harry melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan lokasi tentang gereja di Kentucky yang menjadi sasaran Valentine. Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang hilang semakin meningkat, dan sementara itu pembagian SIM card di perusahaan Valentine juga semakin meningkat. Kembali kepada peserta ujian Kingsman, di mana di sini Marilyn memberikan misi baru untuk dijalankan. Sesampai di lokasi yang dituju, masing-masing dari mereka mulai berusaha mendapatkan perhatian dari target. Namun, tidak ada yang berhasil. Mereka semua malah terjebak oleh obat bius yang ada di minuman mereka dan berakhir diikat di rel kereta api bawah tanah. Ini ternyata ujian kesetiaan dari Kingsman, yang mana peserta dipaksa memberitahukan organisasi Kingsman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini, Exi dan Roxy lulus, namun Charlie yang ketakutan gagal pada ujian kali ini karena membocorkan organisasi Kingsman. Pagi harinya, Harry dan Exi berada di toko jahit Kingsman untuk melihat koleksi senjata yang ada di sana. Namun, tanpa disangka mereka berdua bertemu dengan Valentine dan Gazelle yang ada di lobi, yang sepertinya Valentine telah mengetahui identitas asli Harry sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Exi dan Roxy dipanggil ke ruangan oleh Arthur, tapi di ruangan yang berbeda, yang tiba-tiba Arthur memberikan pistol yang menyuruhnya menembak anjing yang selama ini ia jaga dan rawat. Sama halnya dengan Roxy. Di sini, Exi tidak tega menembak anjingnya, sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi pengganti Lancelot. Exi pun lalu kembali ke rumahnya dan bertemu ibunya yang sudah memar di wajah. Exi yang tahu luka tersebut dari Dan, ia lalu mendatangi tempat nongkrongnya. Harry yang tahu langsung mengambil alih mobil yang digunakan oleh Exi untuk diarahkan ke tempat Harry. Di tempat Harry, ia mendapatkan panggilan dari Marilyn bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya di gereja Kentucky. Harry pun bergegas menggagalkan rencana Valentine. Ia meminta Exi menunggu di kediamannya. Valentine yang mengetahui Harry di gereja tersebut segera mengaktifkan SIM card para jamaah yang ada di gereja, dan tiba-tiba Harry yang baru menyadari dirinya terkena radiasi tersebut lalu keluar dari gereja. Namun, ternyata di luar gereja Valentine sudah menunggu dirinya. Valentine pun langsung menembak Harry. Exi dan Marilyn yang melihat kejadian tersebut lewat kacamata Harry kaget. Exi pun bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Di sini, Exi melihat bekas luka di dekat telinga Arthur. Exi yang curiga pun menukarkan gelas yang akan mereka gunakan untuk minum atas kematian Harry. Dan setelah meminumnya, benar saja, Arthur mengakui ia berpihak kepada Valentine. Ia pun berusaha membunuh Exi dengan racun di minuman yang tadi. Namun, Exi telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah Arthur tewas, Exi mengambil SIM card yang ada pada tubuh Arthur dan menemukan
bahwa pengaktifan SIM card akan dimulai 6 jam lagi. Exi pun segera menemui Marlin dan Roxy untuk memberikan informasi yang ia dapatkan. Mereka bertiga segera menyusun rencana menghentikan Valentine, yaitu dengan pergi ke gunung salju. Setiba di sana, Roxy dikirim ke atmosfer dengan balon udara untuk menembakkan misil ke satelit milik Valentine. Sementara itu, Marlin dan Exi menyusup ke markas Valentine yang sedang mengadakan pesta perayaan dengan para petinggi negara. Exi menggunakan kartu undangan milik Arthur agar bisa masuk. Setiba di sana, dia mencari orang yang sedang main internet. Lalu, Exi pun menembakkan obat amnesia ke orang tersebut, dan lalu ia meretas laptopnya untuk menghubungkan Marlin ke target satelit. Setelah terhubung, Exi disergap oleh Charlie. Charlie yang bergabung dengan Valentine memberitahu bahwa ada penyusup di pesta. Exi pun mengajar Charlie dan pergi ke pesawat. Marlin segera menyuruh Roxy menembak satelitnya. Meski balon udaranya salah satu pecah, Roxy berhasil menghancurkan satelit Valentine. Di sini, Exi dikejar-kejar oleh penjaga yang mencoba memburunya. Setibanya di pesawat, Marlin segera bersiap untuk pergi, tapi Valentine mengungkapkan melalui speaker bahwa dirinya masih memiliki satelit lain untuk mengaktifkan sinyal SIM card-nya. Tanpa pikir panjang, Exi kembali ke pesta untuk menyingkirkan Valentine. Namun ia dihadang oleh banyak penjaga yang membuatnya tidak leluasa bergerak. Exi lalu meminta Marlin untuk mengaktifkan peledak SIM card milik Arthur yang membuat para penjaga dan petinggi negara meledak seperti kembang api tahun baru. Exi tak sengaja menemukan sel sang putri. Exi bertanya, "Apakah aku boleh menukar bibirmu jika aku menyelamatkan dunia?" Sang putri menjawab, "Aku akan memberikan lebih dari itu." Exi pun segera bergegas menyelesaikan misinya. Di tempat lain, Roxy yang telah mendarat meminta ibu Exi untuk menyembunyikan adik Exi di kamar mandi. Tak selang lama, Valentine mengaktifkan sinyal ke semua HP di seluruh dunia. Orang-orang mulai bergelut satu sama lain. Di sini, Exi pun berhadapan dengan Gazelle. Ketika keduanya melompat, Exi mengeluarkan pisau di sepatunya dan menggoreskan ke tangan Gazelle. Ternyata pisau tersebut memiliki racun, dan Gazelle pun mati seketika. Exi lalu memotong kaki Gazelle, lalu melemparkannya ke tubuh Valentine. Dengan demikian, sinyal SIM card bisa dinonaktifkan selamanya. Orang-orang di seluruh dunia pun kembali berdamai dan normal. Setelah itu, sebelum pergi, Exi teringat janji dari sang putri dan langsung menuju ke tempat sang putri untuk menikmati indahnya dunia. Di akhir cerita, ibu Exi dan Dean duduk di warung es teh yang tiba-tiba didatangi Exi dan meminta ibunya untuk tinggal di rumah baru ibunya dan meninggalkan Dean. Dean yang tak terima lalu menantang Exi untuk berkelahi. Exi pun mengunci pintu dan melempar gelas ke kepala Dean dengan payungnya dan tumbang. Film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Kingsman The Secret Service 2014. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah selagi kita masih mau berusaha, pasti ada jalan. Oh iya, jangan kebanyakan minum es teh guys. Ya mungkin itu saja guys pembahasan kali ini. Jika ada salah kata dari Kopi 621, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. See you.